Kopi Panas, kajian opini terpanas yang dilakukan oleh anak-anak Sospolmar untuk membahas isu-isu terpanas yang ada saat ini. Pertambangan yang katanya membawa harapan, justru menimbulkan kesengsaraan. Kali ini, Kopi Panas hadir membahas ironi pertambangan ugal-ugalan. Lingkungan rusak, masyarakat terabaikan. Fiat Justitia Ruat Kelum. Check this out. Dapat dari mana? Yang tinggal hanya cerita apa lu kok? Tapi sejauh ya udah lah ya kita aku ada sedikit obrolan lah. Mungkin aku kemarin itu sempat scroll dari kalian yang tahu gak? Kemarin itu sempat naik sendiri kan kayak kita tentang tambang itu lah. Kan dimulainya dengan tambang nikel yang ada di Gajah Ampat dan terkuat lah kayak tambang-tambang yang ada di Maluku itu. Dari kalian tahu gak? Kayak gimana sih mungkin tambang dari kalian? Dari juga belum lah, bukan tambang ini kan, jadi tarik, jual bisa bicara tentang tambang ya, kan kemarin ya benar, itu kan benar ya, viral ya, beritanya benar-benar naik, sempat baca juga, aku udah info tuh kalau nggak salah yang dari Maluku, Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Jadi itu tambangnya itu dia ternyata pemerintah itu bekerja sama kalau nggak salah sama PT GNI. Setelah aku riset ya, PT GNI itu ternyata itu sebuah perusahaan Cina, yang sekiranya jadi tambang nikel sendiri itu dibuat terus pengelolanya Cina sendiri, bukan dari Indonesia, tapi pemerintah hanya samping tangan. Jadi emang tambangan itu, tapi dari masyarakatnya tahu gak? Kalau kemarin tuh dari masyarakat, beberapa masyarakat banyak yang nolak, itu kayak nggak mau jadi tambang nikel, soalnya kan ya ini tanah kita, tanah surga bos gitu kan. Iya kan, jelas. Tapi dari pihak pemerintahnya tuh kalau nggak salah itu juga ya dia tuh benar-benar arogan sampai kalau nggak salah tuh memakan korban. Begitu sih. Jadi emang dari masyarakat itu kan kok bisa sampai kayak gitu kan, dari pasti kalau misalkan pembuatan pembangunan suatu kayak industri itu ada perizinan dulu kan. Entah itu perizinan dari masyarakatnya, apa memang nggak ada perizinan baru? Ya mungkin kita tahu ya permainan politik pemerintah yang sangat kurang ajar mungkin. Ya masyarakatnya sendiri diberi koalisi, dikasih janji-janji busuk, janji-janji manis dari pemerintah sendiri lah. Soalnya itu kalau nggak salah katanya pribadinya bakal dijadiin karyawan, tapi sampai sekarang banyak karyawan yang menuntut itu. Dan ketidakjelasan terbukti di situ, karyawan pribumi itu belum tentu jadi karyawan. Sampai ini, wah jelas tuh. Menurut gua gimana tentang ini lah? Menurut itu kayak dari pemerintahan itu harus kayak gimana lah? Itu mungkin ya dari tadi ya di kalian juga tuh dijanjiin dulu kan awalnya. Apakah dari pemerintahnya tuh harus kayak menepati itu, atau mungkin karena udah tercemar kan sekarang tuh lokasi itu apa harus gimana gitu? Ini tolong ditingkat tegas, makanya lah tingkat tegas. Kemarin sempat baca tuh ada dua orang dari Tiongkok itu, dari negara Tiongkok yang mengelola tambangan di situ tuh tertangkap, katanya tertangkap. Entah itu atau oknum atau apa, mungkin salah satu pengalihan isu ya. Ya, jadi pengalihan isu. Karena penambangan ini kacau sih, sudah memakan korban. Ternyata ada ledakan dari pipa tersebut yang memakan korban. Dan itu kalau diusung ya Jo, bagaimana sih pertambangan ilegal di Indonesia itu?
Ya sampai ada terjadi yang lain. Dua tambang yang ada di Morowali ini berbahaya. Nggak bisa didiamkan gitu. Bahkan dari pihak wali pun sempat apa ya bersikeras untuk menuntut. Tapi sampai sekarang nggak dibahas ya. Jadi mungkin harus dimintakan di nasional juga ya, pemerintahan kan juga. Ini tuh udah kejadian yang apa ya, bukan jadi bubur lagi ya, udah jadi air kayak. Bukan nasi sudah jadi bubur tapi udah jadi air sendiri lah. Berbasi sih. Nah, berbasi sih, tapi itu udah basi lah. Sama aku tuh juga baca kan, kemarin tuh sempat kayak entah itu dari polisinya sendiri kan atau dari penyakit gagal itu benar gak sih dari karena aku sendiri tuh mungkin baru baca di beberapa sumber jadi kevalidan itu belum tahu lah mungkin dari kalian juga ada yang membaca gitu dari siapa gitu kan. Buat ini berdampak, iya, dampak dari dampak nanti dampak itu banyak ya dan dari ekosistem dampak sosial. Dampak sosial pun banyak ya seperti perusahaan sawah. Itu dari beberapa tahun yang lalu itu pun ada kejadian ada kebakaran itu merusak tanaman padi di punya masyarakat. Itu kayak dia udah panen dan kali nanti panen lagi tapi nggak karena kebocoran terus itu gagal buat jadi itu kayak kerugian lah mendekat terus pemulihannya pun cukup lama ya jadi kebocoran itu pemulihan dari ini ya kesuburan tanahnya yang sama airnya kan cukup lama jadi itu itu butuh proses yang lama dan masyarakat pun bingung dia harus ngapain kan air pun kotor nggak bisa dimanfaati jadi bingung terus kemarin pun belum lama juga ada kebocoran lagi kan setelah ini bersama kawat bersama sistem juga air terbatas ya kecelakaan itu bukan ini ya kecelakaan Lihat nih, aku ada ke sumber ya mengenai tadi yang dibahas sama Bung Farhan ya tentang apa 2 ekor petinggi PT itu yang asli Tionghoa. Jadi PT di GNI itu atau apa nih dan Master Nickel Industry menyebut bahwasanya pernah ada kejadian kalau nggak salah itu nih sedikitnya 69 pekerja diamankan oleh polisi dan ada yang meninggal memakan korban tapi dia sendiri itu cuma kayak kami sangat menyayangkan insiden tersebut anjing ya banyak kayak kami cuma menyayangkan itu ya seperti hewan apa ya sama manusia itu nyawa gitu loh nyawa itu kayak mirip ini tuh bisa di korban itu cuma berapa persen gitu nyawa seseorang tuh bisa dibalas yang kayak gini kalau seperti ini dia cuma bilang kata kami sangat menyayangkan cuma dibulatkan 9% menyayangkan ya menyayangkan tentang menyayangkan gorengan jatuh juga disayangkan nah iya kita berarti disamain kayak gorengan ya iya jelas dong jahat Cina jahat tapi itu kejelasannya bener gak tentang dua penelitian di apa ya wah itu penting setengah itu bisa ya cuci tangan kali mau cuci tangan pakai sabun ya cuci tangan ya kalian sendiri aja permainan politik yang ada di luar sana apalagi Cina dan daerah itu makanya sangat bisnis strategi jago ya parah kita tahu kita masih belum bisa main kan itu benar dari pemerintah Jawa BNI itu benar-benar dari warga jangan warga lah misalnya dari rakyat Indonesia entah itu bukan dari warlock ya bisa disebut di sini itu warlocknya itu benar-benar nggak ada yang nyentuh sama sekali di sananya gitu entah itu begininya mungkin kayak direktur gitu mungkin tinggi apa gitu kalau untuk tinggi ya tinggi sama-sama pengangan ya tutup mulut lah sama-sama tutup mulut tapi kalau dari rakyat ya mungkin seluruh rakyat Indonesia udah
udah enggak sih, udah enggak terhadap itu, tapi apa ya, kita cuma bintang. Kayak kita bisa lihat dari artikel-artikel yang diterbitkan dari para aktivis nih, dari para mahasiswa, riset-riset mahasiswa serta yang lainnya, tapi apa enggak dipublish sekalipun cuma dibuat skenario lain biar mendesain itu, kan seperti itu. Emang agak gimana ya? Contohnya ya, kalau kayak di kita kan, contoh kecilnya kan, apa harus kejadian itu sama kayak kita kayak di contoh kan jalan di Sukabumi, Ya. tahu sendiri kan, kayak gimana kan? Nah, itu terus harus ada dulu viral kan, di sini tuh harus viral dulu. Tapi dari masyarakat sana tuh ada gak kayak yang sering nyalain kayak di sana gitu? banyak banyak yang menyuarakan, tapi seakan-akan aktivis sekarang tuh macam teroris. Macam gimana? Macam teroris. Teroris. Iya, sekali kita menyuarakan dibungkam hilang. Itu udah ada kejadian Itu udah ada kejadian itu, sempat warga sekitar pun ya kayak menyayangkan adanya tambang ini. Masalah pemakan korban, pencemaran sana sini. Kayak, aduh, orang yang pengen bersuara aja dibungkam. Udah viral, tapi gak ada kesadaran dari pemerintah. mungkin lebih gini sih. Kalau sekarang kan, satu lagi media-media Ya. pasti ketutup tuh sama kasus-kasus. Nah sekarang tuh strateginya bagus, strateginya tuh. Contoh kan kayak kasus artis nih, Ya. udah pasti bisa nutup kasus yang kayak cowok ini. Kayak contoh tambang nikel itu kasusnya naik gitu, udah pasti ketutup sama Ya. kasus kayak gitu. Mungkin dari dari kita kesadaran itu harus kayak gimana? Baik kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai mahasiswa yang menyuarakan itu, seharusnya tuh mempasifkan isu ini tuh kayak gimana gitu. Dan mungkin buat memasifkan ya buat semua ya warga ini kita semua lah kita semua itu memandang itu nggak harus dari suara berhasilan ya mau depan itu bisa dari media ya. Dan itu kita hanya butuh satu, itu konsistensi untuk menyuarakan masalah lingkungan. Kita butuh konsistensi, dan ketika ada isu seperti ya bisa dibilang pengalihan isu dan segala macam itu, ya kita harus tahu lah gimana pola-polanya isu itu berkembang dan menyebar lah. Ya kita jangan sampai ke distract sama isu-isu yang receh yang itu artis selingkuh sama si Ono ini apa sih. Soalnya begini, kalau misalkan dari tadi kan punya bilang tentang pengalihan isu ya. Ya. Bagaimana pernah dengar nggak kalau kasus yang apa PLTU Cilacap kan? Ya. PLTU Cilacap tuh kita udah bersikeras untuk menaikin kasus-kasus itu ya. Tapi dari warganya sendiri yang namanya ekonomi itu tetap pastinya nomor satu lah, apalagi untuk keluarga. Dan tiba-tiba datang nih para hewan ya, pemerintah atau hewan gitu ya. Ya, itu terserah gua uangnya. Uangnya sedikit uangnya dan sekiranya benar-benar menyumbangkan uangnya dan membantu ekonomi rakyat warga-warga sekitar, sehingga kita nggak bisa mencerdaskan mereka tuh karena mereka mata dan telinganya udah ditutupin oleh uang-uang yang nggak seberapa lah, yang akan didapat berkali-kali lipat untuk depannya. Itu gimana? Itu kan nggak ada pengalihan isu tuh. Jadi gimana? Nanti kayak uang ini lah kayak kompensasi gitu. Iya. Ya kita lihat dulu kerusakan yang dialami masyarakat itu apa sih, apa aja. Jadi seperti yang dulu kita pernah kita pernah wawancari juga dari warga setempat, itu warganya Sabina. Itu permasalahan yang paling dirugikan adalah kualitas air. Karena mereka itu pernah menjanjikan adanya air bersih dari mereka lah, dari pihak sana, untuk air bersih, yaitu lewat truk yang air itu ya. Dan itu pun itu nggak mencuri untuk mereka hidup, buat nyuci, buat minum, buat yang lain-lain, itu nggak cukup. Berarti dari masyarakat itu sendiri pun kita masih bisa masuk, karena kita dari masyarakat itu masih dirugikan dari segi material, dari segi ekonomi, segi lingkungan pun. Dan mereka di sana pun nggak cuma nelayan ya, selaku mereka di sana pun nggak nelayan di sana pun ada kebun juga, tahu gue dulu.
itu subur dan sekarang udah di desa-desa ini. Kalau ternyata murid tersebut memberikan ekonomi yang setidaknya untuk menutup mata dan telinga mereka tidak sesignifikan itu ya. Jadi kita ya sebagai orang-orang yang mungkin mempertahankan integritas negara, ya, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Mungkin kita jangan bawa instansi manapun, kita dari kita sebagai rakyat, bukan mewakili siapapun, dan kita sebagai orang yang sadar. Mungkin di sini pertama karena kita aksi itu, dan gak mungkin aksi itu selalu dengar, ya tahu sendiri lah dari kalian, dari kita tuh mungkin sekarang bisa lebih memastikan tadi yang kata Jabar sendiri mengatakan memastikan info ini. Kita jangan ibaratnya ada kasus terus kasus ini muncul gitu, misalnya contoh kayak kasus artis. Nah, kita jangan terlalu memikirkan kasus yang sedang rame gitu. Itu bisa jadikan pengalihan isu. Nah, kita tetap konsistensi kita dengan kasus yang kita bawa gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk sekarang itu untuk ke lingkungan sekitar, kita bisa dengan cara mencerdaskan ya mungkin. Jangan jauh-jauh dulu ke masyarakatnya lah, dari lingkungan kita sebagai mahasiswa. Apalagi kita sebagai mahasiswa epic kan, yang masih dalam ranah kelautan ataupun masih dalam perairan. Dan tambang itu sendiri kan masih daerah kelautan atau perairan kan. Nah, kita bisa mencerdaskan mereka gitu. Entah itu kita membuat suatu diskusi atau kayak ngomong santai lah, kayak gini lah. Entah itu kan bakal ada aja kan yang bosan nih ngomongin diri dulu. Nah, kita bisa pembawaannya itu masih bawa anekdot lah, lelucon kayak gitu. Pembawaannya gimana senyaman mereka. Kita cari tahu dulu nyamannya mereka tuh pembawaannya kayak gimana. Nah, kalau misalkan dari mereka udah nyaman, kita bisa menyesuaikan di sana. Mungkin cara kita sendiri buat sekarang gitu. Dari aku sendiri gitu. Tapi ya kalau buat kecerdasan tuh, kalau buat masyarakat sekitar kita industri ya, menurutku itu nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu intens lah kita buat kecerdasan, karena mereka kan udah sadar, mereka udah dirugikan sebesar-besarnya seperti air itu tadi, karena kan air sumber utama buat mereka hidup dan lain-lain. Dan kita ya perlu membantu mensupport teman-teman atau ya warga-warga masyarakat yang dirugikan itu. Kita harus mensupport mereka terus melawan. Tapi kalau kita melihatnya ini kan kita melihat dari sisi daerahnya, jadi kita lihat dari sisi positifnya. Gimana sih tambang ini bekerja itu? Ya, gimana nih? Assalamualaikum. Waduh, ini pada bahasa apa dah? Ini saya Salam. bahas tambang yang nggak ditarik-tarik. Iya. Sama apa sih? Emang ada tambang di mana? Tambang apa Ini nih. Tarik. Waduh, kacau banget. Tarik. Sebenarnya pengen gini sih tuh. Aku udah lagu. Ya. Dia kan aku pikiran tuh. Sebenarnya kita tuh gimana caranya? Nah, aku yang lihat tuh aksi demonstrasi kayak gitu. Kadang tuh banyak korban ditangkap, korban nggak bisa ditangkap. Gimana caranya kita bersuara gitu tanpa melibatin aksi turun jalan, tanpa ada korban sipil. Tahu kan satu lagu kita bisa bersuara lewat lagu. Seni itu bisa dijadikan sumber dari suara kita nggak cuma dari ujian, nggak cuma dari demonstrasi, tapi seni itu adalah senjata. Apa seni-seni musik-musik banyak yang ini ya. Ini ada kita sana kita jadi lantai ada kamera nggak sama aja dah. Ya nih ada ini ada kawan juga yang mau bersuara, nggak takut jangan takut dibungkam gitu. Kita ada satu. Masih selesai. Intro dulu ya. Ini Mas Das. Para mahasiswa yang berjuang jangan lelah, seperti bangunan. Kami menangis tipis bagai teroris yang berdiri meringis
karena tamat dan culasnya para peminis. Alam kami terseduh, kebenaran diumumkan melulu. Jangan salahkan kami jika menuntutkan balasan padamu irani. Kami melawan ketidakadilan, pempolitisan aktivis membela tanah airnya. Kami melawan kerusakan pada alam oleh bisnis pengalam tambang ilegal. Lagi ngasih. Kami melawan ketidakadilan, pempolitisan aktivis membela tanah airnya. Kami melawan kerusakan pada alam oleh pembisnis pengamuk tambang mineral. Asik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam belum salam. Gitu, kayak Allah. Berarti ya, Kita sebagai mahasiswa itu sepakat menuntut integritas negara, menjaga intelektual kita, dan kita selalu membersamai semuanya. Ya nggak? Puas. kata-kata terakhir Ju, hadap sini Ju. Terakhir, hidup mahasiswa adalah hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup nelayan Indonesia, hidup buruh, hidup korban. Jangan diam, Lawan. lawan.